Ada seorang ibu mengatakan pada saya, "Suster, saya sebenarnya tidak terlalu aktif ke gereja karena di rumah saya seorang ibu rumah tangga yang harus memperhatikan pekerjaan rumah tangga, menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak saya. Jadi seringkali saya tidak bisa ikut banyak-banyak kegiatan. Kalau saya ada waktu, saya akan melakukannya, tapi sangat terbatas, tidak seperti teman-teman saya yang selalu hadir, yang selalu ada di gereja. Saya mengatakan kepada ibu itu, itulah sebenarnya yang lebih baik karena selagi seorang ibu masih punya tanggung jawab di rumah, mengurus suami dan anak-anaknya, perlulah melaksanakan itu dengan baik pula. Jangan sampai karena terlalu aktif di gereja, urusan rumah tangga dilalaikan sehingga tidak tentu anak-anak kapan makan, kapan harus belajar, karena ibunya selalu tidak di rumah. Teman saya yang romo kadang-kadang menyuruh ibu-ibu, biasanya kan ibu-ibu yang aktif sekali di gereja, menyuruh ibu-ibu yang sampai malam di gereja, menyuruh ibu-ibu itu pulang. Teman saya katakan, pulang, di sana suamimu, anak-anakmu memerlukanmu, gitu. Ini yang sebenarnya perlu diperhatikan, perlu ada keseimbangan antara keaktifan di gereja dan kesetiaan, kebijaksanaan dalam mengurus rumah tangga. Karena pernah saya pergi ke pusat rehabilitasi, saya berjumpa dengan seorang anak. Anak itu adalah anak seorang aktivis gereja yang aktif sekali, ibunya aktif sekali di WKRI, dan anak itu terjerat kasus narkoba. Saya mulai bertanya kan, kenapa sampai terjerat. Anak itu mengatakan bahwa dia selalu sendiri di rumah. Ibunya, bapaknya sibuk, selalu sibuk. Mamanya sibuk di gereja hampir tiap hari, jarang di rumah. Jadi waktu kawan-kawannya menawarkan untuk mengkonsumsi narkoba, ia tertarik untuk mencoba-coba. Karena itu kemudian ia menjadi kebiasaan dan menjadi ketagihan, sulit melepaskan kebiasaan itu. Nah, mungkin saya sengaja membawakan ini dalam bagian renungan saya supaya ada keseimbangan antara keaktifan ke gereja dengan urusan rumah tangga. Yang jelas aktif di gereja itu baik, tetapi kalau sampai mengabaikan urusan rumah tangga, maka itu akan menghancurkan semuanya. Karena gereja yang sesungguhnya adalah keluarga, itu gereja inti, gereja kecil, keluarga. Jadi keluarga sebagai gereja kecil perlu dibina, dibimbing terlebih dahulu supaya gereja besar sebagai umat Allah, kumpulan umat Allah dalam lingkup yang lebih besar bisa menjadi lebih baik. Bagaimana gereja dalam lingkup yang lebih besar akan menjadi lebih baik kalau dalam lingkup yang lebih kecil diabaikan, dilalaikan. Semoga banyak orang-orang yang aktif di gereja dapat mempertimbangkan hal ini dan semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Amin.